Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali mata kuliah kalkulus untuk teknologi rekayasa perangkat lunak ya. Kali ini materi kita tentang teknik pengintegralan ya, dengan dua teknik, yaitu substitusi bentuk akar dan integral fungsi rasional. Kita mulai dari substitusi akar pangkat ya. Integran adalah suatu fungsi yang sudah diintegralkan ya. Integran memuat bentuk akar pangkat n dari ax plus b ya. Misalkan u-nya adalah akar pangkat n dari ax plus b ya. Contoh, hitunglah integral dari 1/2 ditambah 2 akar x dx ya. Misal u adalah akar x ya. Supaya lebih mudah ya, bentuk akarnya ini kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan bentuk akar? Kita lihat akar pangkat x. Ini akarnya nggak ada angkanya ya. Berarti artinya apa? Akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 itu ketika dituliskan dalam bentuk eksponen menjadi pangkat setengah. Ya, akar pangkat 2 ketika diubah menjadi bentuk eksponen atau bentuk pangkat menjadi pangkat setengah ya. X pangkat setengah, supaya dia pangkat 1, maka harus dikuadratkan ya. Karena sebelah kanan dikuadratkan ya, sehingga setengah dikuadratkan jadi pangkat 1. Pangkat 1 adalah X ya, maka sebelah kiri juga dikuadratkan. U dikuadratkan menjadi U kuadrat ya. Nah, ini kita cari turunannya. Turunan dari U adalah 2U ya. U diturunkan terhadap DU. Turunan X adalah 1. X diturunkan terhadap DX ya. Jadi 1 dikali DX sama dengan DX ya. Maka turunan dari U kuadrat X sama dengan 2U DU sama dengan DX. Sehingga integral 1 dibagi 2 ditambah 2 akar X dx bisa kita ubah menjadi 1/2 ditambah 2 akar X-nya tadi adalah U ya, menjadi 2U. DX-nya apa? Oh, DX-nya adalah 2U DU. Maka ini kita tulis 2U DU ya. Nah, ini kan artinya 2 kali 1, 2U kali 1 ya. Maka bisa kita tulis dengan integral 2U dibagi 2 ditambah 2U. Ini bisa kita faktorkan menjadi 2 kali 1 plus U ya. Nih kita buktiin. 2 kali 1, 2. 2 dikali U, 2U ya. Sehingga bentuknya menjadi integral 2U per 2 dikali 1 plus U DU. Ini ada yang bisa kita coret ya. 2 dibagi 2, 1 ya. 1 kali U, U ya. 1 kali 1 plus U, 1 plus U, DU-nya tetap. Sehingga ini kita sederhanakan menjadi integral U dibagi 1 plus U DU ya. Nah, supaya mudah dalam pengintegralannya, kita ubah lagi penulisan si U ini ya. Kita ubah penulisannya, tapi tanpa mengubah nilainya. Kita lihat yang di bawah bentuknya apa? Oh, yang di bawah bentuknya 1 plus U ya. Maka coba kita samakan, bisa nggak ya dia diubah penulisannya menjadi 1 plus U ya. Ketika penulisannya kita ubah ya, nilainya nggak boleh berubah ya. 1 plus U. 1 plus U itu kan beda ya sama U. Supaya dia nilainya tetap U, maka perlu dikurangi 1 ya. 1 ditambah U dikurang 1. Nah, sekarang kita buktiin. Sama nggak ya 1 ditambah U dikurang 1 dengan U ya. Nah, ini yang bisa kita selesaikan adalah yang konstanta ya. 1 dikurang 1. Berapa? 0. 0 ditambah U, U ya. Oh, ternyata bentuk lain penulisan dari U adalah 1 ditambah U dikurang 1. Ya, sama seperti ini pemfaktoran, kita ubah penulisannya tanpa mengubah nilainya. Maka U kita ubah penulisannya menjadi 1 plus U min 1 tanpa mengubah nilainya. Ya, saya tuliskan kembali, pindah di sini ya. Dari sini kita rapikan penulisannya ya. Nah, 1 plus U min 1 dibagi 1 plus U bisa ditulis dengan 1 plus U dibagi 1 plus U dikurang 1 dibagi 1 plus U ya. DU ya. Ini kita sendiri-sendiri ini. Ini sendiri, tulis di sini, terus dikurang ini sendiri, tulis di sini. Ini bisa ya, 1 ditambah U dibagi 1 tambah U,
Bisa ya? Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 1 ya. Sehingga ini menjadi 1 dikurangi integral 1 plus U. Dari sini ya, karena ini adalah bentuknya pengurangan ya, maka penyelesaiannya pakai aturan integral. Menjadi integral 1 du dikurangi integral 1 per 1 ditambah U du. Integralnya 1 du apa? U ya. Integralnya 1 dibagi 1 plus U? Ya, logaritma natural, kita ingat materinya ya. Ketika dia pangkatnya negatif, pangkat min 1, ya, 1 per X sama dengan X pangkat min 1, integralnya adalah ln. Hal ini juga berlaku dengan 1 dibagi 1 plus U. Ya. Maka integral dari 1 dibagi 1 plus U adalah ln 1 plus U. Ya. Ditambah C karena dia integral tak tentu. Sehingga menjadi U min ln 1 ditambah U ditambah C. Ya, kita balikin lagi ke fungsi aslinya dia. Ya, U tadi apa aslinya? Akar X. Maka U kita ganti dengan akar X dikurangi ln 1 ditambah U kita ganti dengan akar X ditambah C. Ya, maka hasilnya adalah akar X dikurangi ln 1 ditambah akar X plus C. Contoh yang kedua, hitunglah integral dari 3x kuadrat dibagi 2x pangkat 3 min 1 dx. Ini kita misalkan lagi, U adalah akar 2x pangkat 3 min 1. Dengan cara atau teori yang contoh 1 ya, kita hilangkan akarnya ya. Akar pangkat 2 dihilangkan dengan dikuadratkan. Ya, akar dikuadratkan maka nilainya jadi pangkat 1 ya. Ketika yang sebelah kanan dikuadratkan, maka yang sebelah kiri juga dikuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi U kuadrat, ya, U dikuadratkan menjadi U kuadrat, akar 2x pangkat 3 min 1 dikuadratkan menjadi 2x pangkat 3 min 1. Akarnya hilang. Nah, dari sini kita cari turunannya, ya. Turunan U kuadrat apa? 2U du. Turunannya 2x min 3, 6x kuadrat dx ya. Turunannya min 1 kan 0 ya. Maka 6x kuadrat dikurangi 0 ya 6x kuadrat. Karena dia diturunkan terhadap x, maka di sini ada dx. Nah, yang kita perlukan itu dx-nya aja nih ya. Yang kita mau ganti itu dx-nya aja. Sehingga 6x kuadratnya itu kita hilangkan, kita eliminir dengan cara dibagi ya, pindah ruas yang tadinya dikali, pindah ruas ke kiri jadi dibagi. Sehingga menjadi 2U dibagi 6x kuadrat du sama dengan dx ya. Ini bisa ya kita 2 bagi 2, 1 kali U, 6 dibagi 2, 3. Ya, ini kita perkecil lagi, pecahannya menjadi 2 bagi 2 tadi, 1 kali U, 6 dibagi 2, 3. 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat du ya. Supaya nanti hitungnya lebih mudah ya, jadi kita sederhanakan pecahannya. Nah, sehingga integral 3x kuadrat dibagi akar 2x pangkat 3 min 1 dx kita ganti ya, 3x kuadrat dengan akar ini. 2x pangkat 3 min 1-nya adalah U ya, maka jadi per U dx. Nah, dx-nya tadi apa? Dx-nya adalah U per 3x kuadrat du, maka dx kita juga ganti dengan U per 3x kuadrat du. Ada yang bisa kita coret? Ada ya. Ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. 3x kuadrat dibagi 3x kuadrat sama dengan 1. 1 dikali U, U. U dibagi U, 1. 1 dikali du, 1 du. Ya. Integralnya 1 du adalah U. Ya. Karena dia integral tak tentu, maka ditambah C. Sekarang kita kembalikan ke asalnya dia. U tadi apa? Iya, U tadi adalah akar 2x pangkat 3 min 1, maka kita balikin. Ya, U plus C sama dengan akar 2x pangkat 3 min 1 ditambah C. Contoh berikutnya, hitunglah integral dari akar pangkat 3 dari 3x plus 6 dx. Nah, kita pakai misalkan ya. Nah, teman-teman lihat, di sini berarti akar pangkat 3. Maka kalau bentuk pangkat diubah menjadi bentuk pangkat, jadi pangkat berapa? 3x plus 6-nya. Ya, jadi pangkat 1 per 3. Supaya dia menjadi pangkat 1 atau supaya nilai akar pangkat 3 hilang, maka dia perlu dipangkatkan 3 ya.
pangkat 3 sebelah kanan, pangkat 3 juga sebelah kiri. Sehingga U dipangkatin 3 jadi U pangkat 3, akar pangkat 3 dari 3x plus 6 dipangkatkan 3, ya, maka si akar pangkat 3-nya hilang. Sehingga menjadi 3x plus 6. Yang ini kita turunkan. U pangkat 3 turunannya adalah 3U kuadrat DU. 3x plus 6 turunannya adalah 3x turunannya 3. 6 turunannya 0. 3 tambah 0, 3. Sehingga 3x plus 6 turunannya adalah 3 dx. Ya. Yang kita butuhkan hanya dx. Maka 3-nya perlu dieliminir dengan cara dibagi atau pindah ruas. Ya. Yang tadinya dikali pindah ruas jadi dibagi. Sehingga ini menjadi 3U kuadrat dibagi 3DU sama dengan dx. Ini bisa kita sederhanakan ya. 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 kali U kuadrat adalah U kuadrat. Dikali DU jadi U kuadrat DU. Ini adalah nilai dari dx ya. Maka si integral akar pangkat 3 dari 3x plus 6 bisa kita tulis ya menjadi, ini tadi misalnya apa? U ya, jadi U dx. Sementara dx-nya apa? U pangkat 2 du ya. U pangkat 1 dikali U pangkat 2, pangkatnya bertambah sehingga menjadi U pangkat 3 dari du. Integral U pangkat 3 berapa? 1/4 U pangkat 4. Karena dia integral tak tentu maka ditambah konstanta. Sekarang kita balikin lagi ke fungsi aslinya dia ya. U itu apa? Oh, U itu adalah akar pangkat 3 dari 3x plus 6. Nah, teman-teman perlu perhatikan karena di sini dipangkatin 4 juga ya. Maka U-nya adalah akar pangkat 3 dari 3x plus 6 dipangkatkan dengan 4 ya, ditambah C. Selesai. Boleh nggak Bu ditulis bentuk lain? Boleh ya. Kalau teman-teman mau tulis bentuk lain ya, tadi akar pangkat 3 itu kalau ditulis dalam bentuk pangkat, jadi pangkat berapa? Pangkat 1/3. 1/3 dipangkatin lagi dengan 4. Ya, artinya apa? 1/3 dikali 4. Berapa 1/3 dikali 4? 1/3 dikali 4 adalah 4/3. Maka bentuk ini bisa juga teman-teman ubah penulisannya dengan bentuk 1/4 dikali 3x plus 6 pangkat 4/3 plus C. Bisa nggak diubah lagi? Bisa. Ya, kalau mau diubah lagi bentuknya. Oke, 4/3. 4/3 itu berasal dari apa? 4/3 bisa berasal dari 1/3 ditambah 3/3. Iya, artinya apa? 3x pangkat 6, pangkatnya 1, kemudian dikali dengan, ya, seperti yang sudah dijelaskan di kelas. Akar pangkat 3 dari 3x plus 6. Nah, ini yang pangkat 1/3-nya ya. Ditambah C. Ya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau menulis begini saja sudah benar. Mau ditulis dalam bentuk lain seperti ini juga benar. Mau disajikan dalam bentuk seperti ini pun juga benar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah integral fungsi rasional. Integral berbentuk fungsi rasional f(x) sama dengan px dibagi qx ya, di mana pangkat p itu lebih kecil dari pangkat Q ya. Bilangan rasional. Masih ingat ya teman-teman, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dalam bentuk pembagian, pecahan ya, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat dan dia bukan 0 ya. Nah, contohnya ini ya, 2/5, 3/-2, 1/2/3. Nah, 1/2/3 ini juga bisa diubah bentuknya menjadi 1 ditambah 2/3 ya. Ini nilainya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda ya. Sementara kalau fungsi rasional berarti fungsi apa? Ya, fx ya. Fungsi yang kita rasionalkan berarti fungsinya dalam bentuk pecahan. Seperti ini. X kuadrat plus 3 dibagi 4x pangkat 3 min 1. Nah, terus contoh lainnya apa? Ini x pangkat 5 ditambah 2x min 3 per 2x pangkat 6 min x ya. Gampangnya fungsi rasional itu adalah fungsi dalam bentuk pecahan ya, per-peran. Nah, kemungkinan kasus dari faktor Q ya, faktor Q atau fungsi rasional ya, ada 5. Yang pertama dia linear tidak berulang,
yang kedua dia linier berulang, yang ketiga dia linier berulang dan tidak berulang, yang keempat adalah kuadratik tidak berulang, dan yang kelima adalah kuadratik berulang. Ya, linier tuh berarti ya nanti pangkatnya 1, kalau kuadratik berarti pangkatnya 2. Nih, kita bahas satu-satu ya. Kasus 1, faktor Qx linier tidak berulang. Misal Qx-nya itu adalah A1X ditambah B1 ya, dikali A kedua X ditambah B yang kedua, dan seterusnya sampai ANX ditambah BN. Maka disposisi pecahan parsialnya adalah PX per QX sama dengan A1 dibagi A1X ditambah B1 ditambah A2 dibagi A2X ditambah B2 ditambah dan seterusnya sampai dengan AN dibagi A ke N pang X ditambah BN ya. Nah, di mana A1 A2-nya ini harus kita cari ya, dia adalah konstanta ya. Boleh nggak Bu kalau A1 A2-nya diubah dalam bentuk huruf yang lain? Boleh. Kamu pakai A, B, C juga boleh ya. Nah, di sini saya contohkannya pakainya A, B, C ya. Nah, contoh 2 dibagi X kuadrat min 5X plus 6 ya. X kuadrat min 5X plus 6 ini kita ubah menjadi bentuk AX plus B ya. Tidak kuadrat ya. Ini kita faktorkan ya. Maka 2 dibagi X kuadrat min 5X plus 6 bentuk faktornya adalah X min 2, X min 3. Nah, inilah yang kita pecah menjadi bentuk ini ya. Saya pakainya A dan B. Maka dia menjadi A per X min 2 ditambah B ya. Saya ganti dengan B. B per X min 3. Nah, A1X B1-nya tuh yang ini. Ya. A2X B2-nya tuh yang ini ya. Sehingga dia menjadi A dibagi X min 2 ditambah B dibagi X min 3. Contoh lain, X plus 2 dibagi X pangkat 3 min X. Nah, X pangkat 3 min X itu berasal dari apa? Ya, kita faktorkan menjadi X dikali X kuadrat min 1. Ya, ini masih kuadrat nih. Berarti kita faktorkan lagi supaya dia linier, supaya dia tidak pangkat ya. Maka X kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi X min 1 X plus 1. Nah, silakan teman-teman buktikan ya, coret-coret sendiri di rumah apakah benar ya X min 2, X min 3 ini adalah faktor dari X kuadrat min 5X plus 6 dan apakah benar X min 1, X plus 1 adalah faktor dari X kuadrat min 1. Ya, silakan dibuktikan. Nah, kembali ke sini, X plus 2 dibagi X dikali X min 1 dikali X plus 1, kita pecah penulisannya ya, kita disposisi menjadi bentuk ini. Sehingga menjadi A per X ya. Ya, nih si X plus 2-nya kita ibaratkan dengan ABC ya, bagian atasnya sesuai dengan aturan ini ya. Menjadi A per X ditambah A2, berarti B X min 1, kemudian ditambah X plus 1 ya. A per X ditambah B per X min 1 ditambah C per X plus 1 ya. Nih teman-teman lihat ya, di sini X min 2 terus sebelahnya X min 3, tidak ada yang diulang ya. Nah ini juga X, ini X min 1, ini X plus 1, ini beda ya, tidak ada yang diulang. Inilah maksud linier tidak berulang. Kasus 2, yaitu apa tadi? Linier berulang ya. Nah, dia pangkat nih, si QX-nya ini, di bawahnya ini ada pangkatnya. Karena dia berpangkat, dan pangkatnya ini yang menyebabkan dia menjadi berulang. PX per QX ya. Ingat ya, P-nya kita ganti dengan A1, A2, dan seterusnya gitu ya. Sama seperti yang kasus 1 ya, P-nya kita ganti dengan A1, A2, AN, atau dengan ABCD gitu ya. Nah ini juga gitu, P-nya kita ganti dengan ABCD dan seterusnya yang merupakan konstanta yang harus kita cari. Sementara QX-nya karena di sini berpangkat ya, maka kita tuliskan pengulangan sesuai dengan pangkatnya ya. Misalkan kalau dia pangkat 2 berarti A1X plus B1 urutan yang pertama, A1X plus B1 urutan yang kedua. Kalau dia pangkat 3 berarti sampai urutan ketiga. Dia pangkat 4 berarti sampai urutan yang keempat. Dia pangkat 5 berarti sampai urutan yang kelima. Hingga terakhir dia pangkat 6 berarti sampai urutan yang ke-6 gitu ya. Maksudnya bagaimana? Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan dekomposisi pecahan parsial untuk 1 dibagi X plus 2 pangkat 2. Nah, N-nya pangkat 2. Berarti dia sampai 2 kali pengulangan ya. Sehingga di sini A dibagi X plus 2
urutan yang pertama ditambah B dibagi X plus 2 urutan yang kedua ya, karena dia sampai pangkat 2. Maka ini sampai N-nya nih, N-nya di sini. Berarti dia 2 kali pengulangan. Ini yang pertama dan ini pengulangan yang kedua. Gitu ya. Nah, contoh lagi, pangkat 4 berarti dia diulang sampai 4 kali. Karena sampai 4 kali maka ada 4 A, B, C, D. X plus 2 yang pertama, X plus 2 yang kedua, X plus 2 yang ketiga, dan X plus 2 yang keempat ya. Di sini karena dia pangkat 4 maka berhenti sampai 4 pengulangan. Gitu ya. Yang ketiga, faktor QX linear berulang dan tidak berulang dengan teori yang sama seperti tadi ya. Tentukan dekomposisi parsial untuk 1 dibagi X plus 2 kuadrat X min 1. Nah, berarti di sini dilihat ini yang berulang ya, karena ada pangkat. Sementara ini yang tidak berulang. Sehingga penulisannya dari 1 per X plus 2 kuadrat X min 1 menjadi, berarti ini ada pengulangan. Pangkat 2, X plus 2 pertama dan X plus 2 kedua, pangkatnya selesai. Kemudian X min 1 ya, karena ada 3 ya, maka di sini jadi A, B, C. Ya, paham ya? Nah, yang keempat, 2X plus 2 dibagi X min 3 dikali X plus 5 kuadrat X min 1 pangkat 3. Ini tidak diulang, ini diulang sampai 2 kali, ini diulang sampai 3 kali ya. Berarti yang atasnya PX-nya kita ganti dengan konstanta A, B, C dan seterusnya ya. Nah, X min 3 X plus 5-nya ada 2, X plus 5 pertama dan X plus 5 kedua. X min 1-nya ada 3, X min 1 pertama, X min 1 kedua, dan X min 1 min X min 1 ketiga. Maka di sini jadi A, B, C, D, E, F. Ya. Jadi teman-teman supaya mudah, ini ada berapa huruf sih? Tulis dulu aja QX-nya. Sampai berapa nanti PX-nya mengikuti. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, faktor kuadratik tidak berulang ya. Ini bentuknya kuadrat ya. Nah, A1X kuadrat ditambah B1 C1 ya untuk QX-nya dikali A2X kuadrat ditambah B2 ditambah C2 dan seterusnya ya. PX per QX sama dengan karena dia bentuknya kuadratik ya. Nah, lihat A di sini X-nya kuadrat, maka di sini ada X-nya ya. Jadi A1X B1 ditambah A2X B2 ditambah AN X BN dengan A1X kuadrat ditambah B1 plus C1 ya. Lihat bagian bawahnya ya. A2X2 ditambah B2 C2 dan seterusnya. Di mana si PX-nya ini ya, A1 A2, B1, B2, dan seterusnya adalah konstanta yang harus kita cari ya. Nah, tentukan dekomposisi pecahan parsial untuk X dibagi X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 3, X kuadrat plus 1 ya. Nah, bentuknya gimana ya? Ini AX plus B1 ya, berarti AX plus B ya. Nah, teman-teman boleh pakai AX B1 A2 B2 A2X B2 atau AXB CXD ya. Saya ganti hurufnya supaya nggak terlalu ribet nih. A2 B2 ada nomor-nomornya ya. Sama seperti yang lain-lainnya juga iya. Nah, ini berarti X kuadrat plus 1 terus X kuadrat plus 3. Ini bentuknya adalah AXB ditambah CXD. Yang kelima, faktor Q kuadratik berulang ya. Berulang berarti si Q-nya punya pangkat ya. Maka PX per QX ya bentuknya seperti ini. Kita langsung ini ya. Bentuknya seperti ini, di mana mereka adalah konstanta yang harus kita cari ya. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan dekomposisi pecahan parsial untuk 1 per X min 1 dikali X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini kuadratik ya. Inilah yang menentukan dia berulang ya. Sehingga kita bisa tulis, fokus di bawahnya dulu ya teman-teman. X min 1, kemudian X kuadrat plus 1 yang pertama dan X kuadrat plus 1 yang kedua ya. Karena yang ini adalah fungsi linear, maka atasnya tidak ada X-nya ya. Jadi A per X min 1, sementara ini fungsi kuadrat ya. Jadi BX plus C ya, ada nilai X-nya. Ini juga DX plus E ya. Nah, kemudian teknik pengintegralan fungsi rasional. Langkah-langkah pengintegralan fungsi rasional. 1. Faktorkan.
Qx menjadi faktor linier AX plus B atau kuadrat yang definitif positif. Ya, seperti AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, dengan B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0 ya. Difaktorkan. Kemudian setelah difaktorkan kita buat dekomposisi kayak tadi A per X-1 ditambah B per X plus 2 dan seterusnya ya. Kita dekomposisi pecahan parsial untuk faktor-faktor Q-nya. Dan yang ketiga adalah tentukan nilai konstantanya ya. A, B-nya tadi harus kita cari dan baru kita cari integralnya. Contoh, hitunglah integral dari X plus 1 dibagi X kuadrat min 9 dx. X kuadrat min 9 berarti harus kita faktorkan ya. Nah, X kuadrat min 9 faktornya apa? X min 3, X plus 3. Setelah faktornya ketemu, langkah 1 faktor ketemu X min 3, X plus 3. Maka langkah kedua dekomposisi. Ya, kita dekomposisi menjadi A per X min 3 ditambah B per X plus 3. Yang ketiga, setelah dekomposisi, maka kita cari konstantanya. A itu nilainya berapa, B itu nilainya berapa. Langkah yang ketiga adalah mencari konstanta. Supaya dapat konstantanya, maka A dibagi X min 3 ditambah B dibagi X plus 3 seperti pada aturan penjumlahan pecahan, penyebutnya harus kita samakan. Supaya sama, X min 3 ini kita kali dengan X plus 3. Dan X plus 3 supaya sama perlu dikali X min 3 ya. Sehingga bentuk samanya adalah X min 3 dikali X plus 3. X min 3 dikali X plus 3. Bawah kali X plus 3, atas juga kali X plus 3. Sehingga A juga dikali X plus 3. Ya. Yang B, bawah ini ya. Yang X plus 3 dikali X min 3, maka bawah kali X min 3, atas juga kali X min 3. Jadi B-nya juga dikali X min 3 ya. AX ditambah 3A ya, ditambah BX dikurangi 3B. Nah, yang ada unsur X-nya saya kelompokkan jadi 1. Yang tidak ada unsur X-nya saya kelompokkan juga ditulis di sebelah kanan. Ingat ya, yang punya pangkat lebih tinggi di kiri, pangkat yang kanan yang makin kecil. Ini kan artinya X-nya pangkat 1. Nah, sementara yang ini nggak ada X-nya berarti X-nya pangkat 0. Ingat ya. Sehingga menjadi AX plus BX plus 3A min 3B dibagi X min 3X plus 3. Ya, ini kita faktorkan ya, supaya kita bisa tahu nilainya. AX plus BX kalau kita faktorkan jadi A plus B dikali X. Benar nggak ya? A kali X, AX. Ditambah B kali X, BX ya. Yang ini 3A min 3B ya. Nah, teman-teman lihat atasnya nih X plus 1. X ini depannya nggak ada angkanya, nggak ada konstanta ya, berarti nilainya 1 ya. Nah, berarti operasi ini A plus BX ditambah 3A min 3B nilainya harus sama dengan X plus 1. X diletakkan dengan yang ada X-nya ya, maka konstanta diletakkan juga dengan nilai yang konstanta ya. 1X berarti di sini yang konstanta ya. Nah, nih X plus 1 itu sama dengan 1X ya. Nah, ini A plus B itu nilainya harus 1. Ya, yang ini X. Kenapa A plus B nilainya harus 1? Karena ini X. Nah, sementara ini 3A min 3B nilainya harus 1 ya, supaya sesuai sama ini ya. Sehingga di sini kita bikin persamaan. A plus B nilainya harus 1 sesuai sama ini. A plus B sama dengan 1. Sementara 3A min 3B nilainya juga harus 1 sama dengan ini ya. Nah, dapatlah dua persamaan ini. Kita selesaikan dengan cara eliminasi. Kita hilangkan salah satunya. Karena konstanta di A dan di B ini berbeda, ya. Kalau kita mau menghilangkan atau mau mengeliminasi, konstantanya harus kita samakan dulu ya. Supaya sama, maka yang A kita kali 3, sehingga hasilnya 3 dikali A dapatnya 3A. 3 dikali B dapatnya 3B. 3 dikali 1 dapatnya 3 ya. Yang ini tidak perlu kita kali. Supaya apa? Tadi supaya sama ya. Karena dia sudah 3, maka ya cukup dikali 1 ya. 3A min 3B sama dengan 1. Nah, yang kita eliminasi yang A-nya ya. Kita eliminir, kita kurangi nilai A-nya ya. 3A dikurang 3A 0 ya. 3B min ketemu min jadi plus ya. 3B tambah 3B sama dengan
6 ya. 3 min 1 sama dengan 2 ya. Dari sini kita dapat 6B sama dengan 2, maka B sama dengan 2/6 atau 1/3 ya. 6-nya pindah 2/6 sama dengan 1/3. Nilai B-nya sudah dapat, maka kita substitusi si B ini ke persamaan A ditambah B sama dengan 1 ya, supaya dapat nilai A-nya. Nih, B-nya kita substitusi. Kita ganti dengan 1/3. A ditambah 1/3 sama dengan 1. Yang kita butuhkan hanya A. Maka 1/3-nya pindah ruas. Ya, ke kiri. Positif jadi negatif. Sehingga menjadi 1 min 1/3. Silakan dioret-oret. 1 min 1/3 dapatnya berapa? Sini saya tuliskan hasil. Ya, terhadap A sama dengan 2/3. Nilai A sudah dapat, nilai B sudah dapat. Maka kita masukkan. Ya, kita cari integralnya. Kita masukkan nilai A-nya berapa? 2/3. Maka kita taruh di sini 2/3. Nilai B-nya berapa? 1/3. Maka kita taruh di sini B-nya 1/3. Nah, 2/3-nya bisa kita keluarkan ya, sehingga di sini jadi 1/x-3. Ini juga 1/3-nya kita keluarkan berdasarkan sifat-sifat integral, sehingga di sini jadi 1/x plus 3. Ya, dikeluarin. Ini juga dikeluarin. Nah, integral. Ingat ya teman-teman, ini berarti apa? Pakainya integral dari 1/x-3 adalah ya ln x min 3 ya. 2/3 dikali integral 1/x-3 dx hasilnya adalah 2/3 ln x min 3. Ditambah 1/3 dikali integral 1/x plus 3 dx adalah 1/3 ln X plus 3 plus C. Inilah hasilnya ya. Teman-teman dibuka lagi logaritma naturalnya ya. Ini materi logaritma natural. Cara yang kedua untuk menghitung konstanta, ini saya pakai cara 1, ini pakai cara 2. Nanti teman-teman silakan tentukan manakah yang lebih mudah, cara 1 atau cara 2. Bahkan kemarin di kelas saya jelaskan sampai cara ketiga ya. Nah, nih, saya tulis ulang. Ini sampai sini ya. X plus 1 ya, X plus 1 itu kan P ya, PX. Nah ini PX kan, ya tadi ya PX ya, maka X plus 1 sama dengan AX plus 3 ditambah BX min 3 ya. X plus 3 ini ya, X plus 3, oh kalau kita cari nilai X-nya berarti X sama dengan min 3 ya. X min 3 ini berarti nilai X-nya apa? X sama dengan 3. Masih ingat ya? Kayak X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3 gitu ya. Nah, dari sini ya. Sehingga nilai min 3 dan 3 inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari A dan B. Kita hitung dulu dari yang X min 3 ya. Pilih X min 3. Nah, persamaan X plus 1 sama dengan A dikali X plus 3 ditambah B dikali X min 3. Semua nilai X-nya kita ganti dengan min 3. Sehingga yang ini jadi min 3 plus 1. Dan yang ini menjadi min 3 ditambah 3. Yang B-nya ya, yang ini X yang min 3 dikurangi 3. Min 3 tambah 1 sama dengan 2. Min 3 tambah 3 sama dengan 0. 0 dikali A, 0. Ya, min 3 min 3 min 6. 6 dikali B, min 6B. Min 6B tadi tambah 0, ya tetap min 6B. Sehingga B sama dengan min 2/6. Min bagi min plus. Ya, jadi 2/6. 2/6 dikecilkan, disederhanakan menjadi 1/3. Sama ya? Nih, sama. Nah, yang berikutnya adalah X sama dengan 3. Maka kita masukkan di sini. Di setiap X plus 1 sama dengan A X plus 3 ditambah B X min 3. Ya. X-nya kita ganti dengan 3 sehingga kita dapatkan 4 sama dengan 3 tambah 3 adalah 6A. 3 dikurang 3, 0. 0 dikali B, 0. 0 ditambah 6A, ya tetap 6A. Dari sini kita dapat A-nya sama dengan 2/3. Ya. Silakan teman-teman pilih mau pakai cara yang ini untuk menentukan konstantanya atau pakai cara yang ini untuk menentukan konstantanya ya. Atau mau pakai cara yang ketiga seperti yang saya jelaskan di kelas tempo hari ya, silakan. Contoh yang kedua, hitunglah integral dari 1 per X plus 2 kuadrat dikurangi X min 1 dx ya. Lihat ya, X plus 2 kuadrat X min 1 berarti ini berulang dan tidak
ulang kasus ketiga ya. Nah, kita dekomposisi menjadi ini PX-nya ABC, QX-nya X plus 2 yang pertama dan X plus 2 yang kedua sesuai pangkat 2, maka kita berhenti sampai 2 kali pengulangan. Ini X min 1 ya, sesuai dengan aturan pecahan ketika dijumlah, maka harus kita samakan penyebutnya ya, sehingga ini disamakan dengan X plus 2 kuadrat dikali X min 1 ya. Di sini dia cuma punya X plus 2. Untuk menjadi X plus 2 kuadrat X min 1, maka si X plus 2 perlu dikali X plus 2 lagi. Ya kan? Perlu supaya nilainya jadi X plus 2 kuadrat. Dan perlu dikali X min 1 supaya nilainya menjadi X plus 2 kuadrat X min 1. Maka A dikali X plus 2 dikali X min 1. Nah, si B punyanya apa? Punyanya X plus 2 kuadrat ya. Untuk menjadi X plus 2 kuadrat X min 1, maka bagian bawah perlu dikali dengan X min 1. Karena bagian bawah dikali X min 1, bagian atas juga dikali X min 1. Sehingga B-nya menjadi B dikali X min 1. Ya, sementara yang C ini ya, X min 1 untuk menjadi X plus 2 kuadrat X min 1, dia perlu dikali dengan X plus 2 kuadrat. Karena bawah dikali X plus 2 kuadrat, maka atas juga dikali X plus 2 kuadrat. Sehingga dia menjadi C X plus 2 kuadrat. Nah, dari sini ya, ini X plus 2 X min 1-nya kita kalikan sehingga menjadi X kuadrat plus X min 2 ya. Kemudian yang ini X plus 2-nya kita kuadratkan sehingga menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 ya. A, B, C. Nah, ya, ini nanti dikali ya, AX kuadrat plus AX min 2A. BX min B. CX kuadrat plus 4CX plus 4C. Nah, yang pangkatnya besar kita taruh sebelah kiri, yang pangkatnya kecil kita taruh sebelah kanan. Makin ke kanan pangkatnya makin berkurang ya. Maka AX kuadrat sama CX kuadrat kita pindah ke sebelah kiri dan langsung saya faktorkan ya. Nah, dengan seperti contoh yang satu tadi, teman-teman boleh penjabaran dulu sebelum ke sini. Kalau ini saya langsung hasilnya ya. Sehingga kita dapatkan faktornya adalah A plus CX kuadrat ditambah ini yang variabelnya 1 ya, ada AX, terus BX sama C kali 4X berarti 4CX ya. AX, BX, 4CX. Sehingga di sini A plus B plus 4C dikali X. Nah, yang ketiga adalah yang tidak ada nilai X-nya. Ya, A dikali min 2, min 2A. B dikali min 1, min B. C dikali 4, 4C. Ya, nah teman-teman dilihat. Lihat ini, PX-nya nilainya apa? 1. Punya variabel enggak dia? Enggak. Maka semua yang ada variabel ini adalah nilainya 0, 0 ya, karena dia enggak ada variabel. Nah, 1 ini adalah miliknya konstanta. Ya, nih nilainya dia cuma 1, berarti 1 ini miliknya konstanta. Ya, nanti teman-teman akan semakin jelas dengan contoh-contoh berikutnya. Maksudnya apa terkait ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Dari sini berarti kita punya 3 persamaan. Persamaan pertama ya adalah A ditambah C sama dengan 0 ya. Dari sini ya A tambah C sama dengan 0 ya. Nah, ini kita substitusi. Berarti A sama dengan min C. Benar ya? C-nya pindah. Ya, ini kita sebut persamaan 1. Persamaan yang kedua ini A ditambah B ditambah 4C sama dengan 0 ya. Nah, ini kita substitusi juga ya. A-nya tadi sama dengan min C. Maka A kita ganti dengan min C. Min C ditambah B ditambah 4C sama dengan 0. Ini C bisa kita selesaikan ya. Min C ditambah 4C. Hutang 1 dibayar 4, berarti kembali 3. Karena kembali maka nilainya positif ya, kembali 3. Sehingga ini menjadi B ditambah 3C sama dengan 0. Ini persamaan kedua ya. Persamaan ketiga, min 2A min B plus 4C sama dengan 1 ya. Nah, tadi kita substitusi lagi ya, nilai A-nya dengan C. Sehingga ini menjadi min 2A dikali min C, min B plus 4C sama dengan 1. Min kali min jadi plus. Min 2A dikali min C menjadi 2C. 2C ditambah 4C jadi 6C. Sehingga menjadi min B ditambah 6C sama dengan 1. Ini kita sebut dengan persamaan ketiga. Ya.
Kemudian kita eliminasi persamaan kedua dengan ketiga. Persamaan kedua apa? B plus 3C sama dengan 0. Persamaan ketiga apa? Min B plus 6C sama dengan 1. Ya, kita substitusi. Ini nggak perlu kita samakan konstantanya ya. Nih, karena udah ada yang sama, ini sama-sama 1 konstantanya. Sehingga bisa langsung kita hilangkan. Dihilangkan dengan cara dijumlah. Karena ini satu positif, satu negatif. Supaya hilang dia dijumlah. B, 1 ya artinya. B terus ini positif ketemu negatif, berarti negatif. B dikurang B, 0. Ya. 3 ditambah 6 sama dengan 9. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga 9C sama dengan 1. C sama dengan 1 per 9. Nah, kemudian si C ini kita substitusi ke persamaan 1, di mana A sama dengan min C. Maka A sama dengan min C-nya berapa? 1 per 9. Maka A sama dengan min 1 per 9. Nah, yang ketiga kita substitusi persamaan 2. B plus 3C sama dengan 0. Masukin ya, B plus 3C. C-nya berapa? 1 per 9. Maka jadinya B ditambah 3 dikali 1 per 9 sama dengan 0. 3 dikali 1 per 9 berarti 3 per 9. 3 per 9 disederhanakan. Kita bagi 3. 3 per 9. 3 bagi 3 jadi 1. 9 bagi 3 jadi 3. Maka di sini B ditambah 1 per 3 sama dengan 0. Maka B sama dengan min 1 per 3 ya. Silakan ini teman-teman coret-coret sendiri sehingga hasilnya ini ya. Nah, udah ketemu A, B, C-nya ya, maka kita substitusi nilai ini A, B, C ini menjadi A-nya min 1 per 9, B-nya min 1 per 3, C-nya 1 per 9. Nih teman-teman lihat ya, ini tandanya negatif, berarti nanti di sini berubah ya. Ini negatif kali positif jadi negatif ya. Seperti yang tadi min 1 per 9-nya kita taruh di depan, sehingga ini menjadi min 1 per 9 integral 1 dibagi X plus 2. Min 1 per 3, min kali plus min 1 per 3-nya keluar, sehingga ini menjadi 1 per X plus 2 kuadrat. 1 per 9 keluar, jadi 1 per 9 kali integral 1 per X min 1 dx ya. Nah teman-teman, ini udah langsung ketebak ya berapa integralnya? Ya, ini integralnya adalah ln X plus 2. Ini juga ya. Nah, sementara yang ini bukan bentuk logaritma natural, bukan ln X plus 2 kuadrat. Bukan, ya. Dia yang muncul ln ketika pangkatnya adalah min 1. Sementara, ya, yang ini adalah pangkatnya min 2, ya, di bawah. Per itu artinya pangkatnya negatif, ya. Maka yang ini kita cari dengan permisalan. Misal, U-nya adalah X plus 2. Sehingga du sama dengan dx ya, turunan u sama dengan turunannya x plus 2, turunan x adalah 1, turunan 2 adalah 0, 1 ditambah 0, 1, 1 dikali dx, dx, jadi du sama dengan dx. Ya, integral ini kita ubah ya, x plus 2, tadi u, karena ini kuadrat menjadi u kuadrat, menjadi integral 1 per u kuadrat dx. Berapa integralnya? Ya, kita supaya mudah lagi, boleh kita ubah penulisannya menjadi bentuk pangkat negatif. Ya, sama dengan integral U pangkat min 2 du. Dari sini kita dapatkan integral dari U pangkat min 2 du adalah min 1 per U. Sekarang kita kembaliin, U-nya itu apa? U-nya adalah X plus 2. Berarti integral dari ini adalah min 1 per X plus 2 ya. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, min 1 per 9, integral dari ini adalah ln X plus 2, min 1 per 3, integral dari ini adalah min X plus 2 ya. Dan ditambah 1 per 9, integral ini adalah X min 1 plus C. Lihat ya, min kali min. Jadi plus ya. 1 kali 1, 1, 3 dikali X plus 2 adalah 3X plus 2. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, contoh yang ketiga. 1 per X dikali X kuadrat plus 1 dx, berapakah integralnya? Ya. Nah, ini kita dekomposisi lagi menjadi bentuk A per X ditambah BX plus C dibagi X kuadrat plus 1. Ya, sehingga sesuai tadi ya, aturan pecahan, ini disamakan penyebutnya, maka A dikali X kuadrat plus 1, supaya sama ya, bx plus C dikali dengan X nih, kali silang. Oke, sehingga kita dapatkan AX kuadrat ditambah A ditambah BX kuadrat ditambah CX dibagi X dikali X kuadrat plus 1. Ya,
A plus B, ya ini kita faktorkan ya. Ini jadi AX kuadrat plus BX kuadrat, kita faktorkan menjadi A plus BX kuadrat, ya. Kemudian CX kita taruh sini, A kita taruh sini, ya. Kita urutkan sesuai pangkatnya, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 untuk variabel X-nya, ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nih, 1, berarti 1 ini cuma punya A, ya. Yang X kuadratnya 0, yang CX-nya juga 0, ya. 1 ini miliknya A, maka di sini kita juga bisa dapat 3 persamaan. Persamaan yang pertama, A-nya udah pasti 1, ya. C-nya sudah pasti 0. Dan yang ketiga adalah ini, A ditambah B sama dengan 0. Nah, A-nya kita udah tahu, maka kita bisa substitusi, ya. Menjadi 1 ditambah B, A-nya kita ganti 1 ya, dari sini ya. 1 ditambah B sama dengan 0, sehingga B-nya sama dengan min 1. Ya, maka dekomposisinya menjadi integral A per X dx ditambah integral BX plus C dibagi X kuadrat plus 1 dx. A-nya kita substitusi dengan 1, ya. Kemudian B-nya min 1. Min 1 kali X berarti min X. C-nya 0. Min X ditambah 0, ya min X, ya. Min ketemu plus, ya. Berarti di sini, nih ya, nih. A-nya 1 ya. Nah, ini min ketemu plus. Sehingga di sininya jadi min, ya. Jadi X per X kuadrat. Ini ya integral 1 per X dx, kita udah tahu ya berapa? Ln, ya, ln X ya. Nah, ini kita cari dengan teknik pengintegralan seperti yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Misalkan dicari turunannya, kemudian kita cari integralnya sehingga didapatkan ya penulisan yang baru setelah pakai permisalan menjadi setengah dikali integral 1 per U du. Berapakah setengah dikali integral 1 per U du? Ya, setengah dikali ln U ya. Integral 1 per U du adalah ln U. Kita balikin lagi, U-nya apa? Ya, U-nya tadi X kuadrat plus 1, sehingga menjadi setengah ln X kuadrat plus 1 ya. Maka kita kembali ke perhitungan yang ini ya. 1 per X dx dikurangi X, integral X per X kuadrat plus 1 dx sama dengan ini ya, ln X dikurangi integral ini hasilnya adalah ini ya, setengah ln X kuadrat plus 1 ditambah C. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya, hitunglah integral dari 6X kuadrat ditambah 15X ditambah 22 dibagi X plus 3 dikali X kuadrat plus 2 dx ya. Nah, ini kita dekomposisi menjadi bentuk ini A, B, C, D, E ya untuk PX-nya. X plus 3, X kuadrat plus 2 dikuadratin. Berarti ini berulang ya. Tidak berulang dan berulang ya. Ini bentuknya pangkat 2 berarti kuadratik. Ketika dia kuadratik maka muncul X ya. Kalau ini linear. Ketika linear tidak ada X-nya gitu ya. Nah, X plus 2 kuadrat. Kita bikin 2 kali. Kita bikin X kuadrat plus 2 yang pertama dan X kuadrat plus 2 yang kedua ya. Berakhir di pangkat 2 ya, dua urutan gitu ya. Kemudian ini PX-nya A, BX plus C, DX plus E ya. Sesuai dengan aturan pecahan ketika penjumlahan, maka perlu disamakan penyebutnya ya. Seperti yang tadi, maka ini kita kali silang ya. Ini juga kita kali silang dan yang ini juga kita kali silang ya. Nih, ini masing-masing kita kali silang sehingga kita mendapatkan ini X kuadrat bla 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 ya. Kita dapatkan hasilnya adalah pangkat tertingginya pangkat 4. Ini nanti kamu hitung sendiri di rumah ya. Sehingga mendapatkan bentuk pemfaktoran A plus B dikali X pangkat 4 ditambah 3B plus C dikali X pangkat 3 ditambah 4A plus 2B plus 3C plus D dikali X kuadrat ditambah 6B plus 2C plus 3D plus E dikali X ditambah 4A ditambah 6C ditambah 3E ya. Silakan kalian jabarkan perhitungan ini sehingga didapatkan ini ya. Kalian hitung sendiri, latihan sendiri karena kalian sudah mahasiswa harus usaha sendiri ini tahu dari mana ya, supaya nanti ketika kalian ujian kalian tahu kok perhitungannya bisa dapat seperti ini ya. Dari mana? Nah, dari penjabaran ini. Silakan ini dijabarkan. X plus 2 ditambah 2 dikuadratin gitu ya, kemudian dikali A, ini BX plus C dikali X plus 2 dikali X plus 3, silakan dijabarkan ya, sehingga dapat di sini. Nah, teman-teman dilihat, 6X kuadrat, pangkat tertingginya berapa?
pangkat 2. Nah, berarti 6 ini punyanya 2, punyanya X pangkat 2 ya. Berarti yang X pangkat 4-nya 0, X pangkat 3-nya juga 0 ya. Nah, ini 0, gak ada kan di sini? Tertingginya pangkat 2 ya. Berarti pangkat 4 0, pangkat 3 0. Pangkat 2, pangkat 2-nya yang ini. Berarti 4A ditambah 2B tambah 3C ditambah D dikali X kuadrat harus sama dengan 6 ya. Pangkat 1 nih, pangkat 1-nya nilainya 15, maka 6B ditambah 2C ditambah 3D ditambah E jumlahnya harus 15. Konstantanya berapa? 22. Maka 4A ditambah 6C ditambah 3E nilainya harus 22. Dari sini kita dapat 5 persamaan ya. Persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Persamaan 1, A ditambah B sama dengan 0. Persamaan kedua, 3B ditambah C sama dengan 0. Persamaan ketiga, 4A ditambah 2B ditambah 3C ditambah D sama dengan 6. Ya, persamaan keempat, 6B ditambah 2C ditambah 3D ditambah E sama dengan 15. Persamaan kelima, 4A ditambah 6C ditambah 3E sama dengan 22. Silahkan teman-teman cari dengan cara substitusi ataupun eliminasi sehingga konstanta A, B, C, dan E ya kita bisa dapatkan ya. A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 3, D-nya min 5, dan E-nya 0 ya. Silakan teman-teman coret-coret sendiri, ikuti langkah-langkah pada contoh nomor 1 sampai dengan 3. Tadi saya jabarkan ya. Nah, sehingga integral ini ya kita dekomposisi ya. Ini ya hasil dekomposisinya kita integralkan dan nilai A, Bx plus C, Dx plus E-nya kita ganti dengan hasil ini ya. Konstantanya udah ketahuan nih A-nya berapa, B-nya berapa, dan seterusnya ya. Nah, A-nya berapa? 1. Maka ini jadi 1 per X plus 3. Bx plus C. B-nya berapa? Min 1. C-nya 3 ya. Berarti jadi min 1 plus 3. Min ketemu plus jadi min. Maka di sini jadi min ya. Ininya tandanya berubah menjadi min tapi di sini jadi X min 3 ya. Dx plus E. D-nya min 5, E-nya 0. Min 5 dikurang 0 min 5 ya. Min 5X ya. Min 5 dikali X min 5X. Min 5-nya kita keluarin sehingga di sini jadi X dibagi X kuadrat plus 2 ya. Nah, ini udah ketahuan ya integralnya berapa? Ya, integralnya adalah ln X plus 3. Sementara yang ini bukan, ini juga bukan ya. Nah, untuk yang integral X min 3 X kuadrat plus 2 dx ini silakan teman-teman hitung dengan rumus integral trigonometri sehingga didapatkan hasilnya adalah setengah ln X kuadrat ditambah 2 ditambah 3 per akar 2 arcus tangen X dibagi akar 2 ya. Untuk min 5 dikali integral X dibagi X kuadrat plus 2 dikuadratin dx ya. Silakan teman-teman hitung sehingga hasilnya adalah 5 dibagi 2 dikali X kuadrat plus 2 ditambah C ya. Berarti silakan ya dicoba sendiri. Hitung yang pertama adalah ini, penjabaran ini sehingga didapatkan ini. Kemudian teman-teman silakan dijabarkan sehingga konstantanya diperoleh ini. Dan yang ketiga, silakan teman-teman selesaikan integral ini sehingga didapatkan hasilnya ini. Dan yang terakhir adalah silakan teman-teman cari integral ini sehingga dapatkan nilai ini ya. Silakan dioprek-oprek sendiri sehingga teman-teman paham dan bisa mengerjakan soal ya. Ketika ujian jadi udah nggak bingung ini dari mananya. Oke, itu ya. Nah, catatan. Jika derajat atau pangkat PX-nya itu lebih besar dari QX, maka kita perlu membagi ya, PX perlu dibagi QX gitu ya. Tadi di awal penjelasan saya sampaikan bahwa PX itu pangkatnya harus lebih kecil. Tapi ternyata di dalam soal terkadang ketemu ya ada yang kasusnya PX-nya pangkatnya lebih besar. Ketika PX-nya pangkatnya lebih besar, maka perlu dibagi PX per QX sama dengan hasil ditambah sisa per Q. Sehingga di sini derajat X-nya sisa gitu ya, kurang dari derajat QX. Maka tetap ya, PX-nya jadi lebih kecil daripada QX. Contoh,
hitunglah integral dari X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah X min 4 dibagi X kuadrat min 4 dx. Kita mau membuktikan bagaimana cara pembagian ini ya. Misal ada contoh soal kayak gini. Ini kan kelihatan ya, P-nya lebih besar dari Q. Pangkat 3 ini pangkat 2 ya. Maka ini yang perlu dibagi. X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 4X min 4. Ini perlu dibagi dengan X kuadrat min 4 ya. Supaya mudah, perhatikan analogi ini ya. Misal 256 dibagi 9 ya. Pertama berapa? 25 dibagi 9 dapatnya 2. 2 kali 9 18 ya. 25 dikurang 18 dapatnya 7. 6-nya turun jadi 76. 76 dibagi 9 dapatnya 8. 8 kali 9 dapatnya 72. 76 dikurang 72 dapatnya 4. 4 sudah tidak bisa lagi dibagi 9 ya. Maka 256 dibagi 9 dapatnya adalah 28 4 per 9. 28 hasil, 4-nya adalah sisa, 9-nya adalah yang dibagi atau Q-nya ya. Hasil sisa Q. Ya, maka ini bisa dihitung dengan 28 ditambah 4 per 9. Gitu ya. Nah, dengan analogi yang ini, kita hitung sekarang. X pangkat 3 plus 2X kuadrat ditambah X min 4 dibagi dengan X kuadrat min 4. Yang pertama kita bagi adalah X pangkat 3. X pangkat 3 dibagi X kuadrat min 4 dapatnya X. Ya. X dikali X kuadrat dapatnya X pangkat 3. X dikali min 4 dapatnya min 4X ya. Nah, sehingga X dikali X kuadrat min 4 dapatnya X pangkat 3 min 4X. Ini kita kurang. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3, 0. Ya, 2X kuadrat turun ke bawah. 2X kuadrat min 4X. Min ketemu min jadi plus. X dikurangin min 4X. Jadi X ditambah 4X berapa? 5X ya. 2X kuadrat ditambah ini X min 4X tambah 5X. 2X kuadrat plus 5X dibagi X kuadrat. 2X kuadrat dibagi X kuadrat dapatnya 2. 5X nggak bisa ya, maka 2X kuadrat ditambah 5X dibagi X kuadrat min 4 dapatnya adalah 2 ya, tambah 2. 2 dikali X kuadrat min 4. Hasilnya adalah 2X kuadrat min 8 ya. 2 dikali X kuadrat 2X kuadrat. 2 dikali min 4 min 8. Ini kita kurangi lagi. Ini hasilnya 0 ya. 5X-nya turun. Kemudian min 4 dikurangi min 8. Maka ini menjadi 5X plus 4. 5X plus 4 bisa nggak dibagi X kuadrat? Nggak bisa. Ini adalah sisa. Ini hasil. Sehingga ya bilangan hasil pembagian dari bilangan ini adalah X plus 2 hasil sisanya 5X plus 4 dibagi X kuadrat min 4. Ini adalah Q-nya. Hasil sisa Q. Itu ya. Nah, sehingga integral dari X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat plus X min 4 dibagi X kuadrat min 4 dx ya. Kita dapatkan ya X plus 2 hasil ditambah sisa per Q. Ini ya, dekomposisinya menjadi seperti ini. Yang ini sudah bisa langsung kita kerjakan integral X plus 2. Nah, yang ini adalah integral fungsi rasional. Sehingga perlu kita dekomposisi ya. Dalam bentuk nih, X kuadrat min 4. Kita faktorkan menjadi X min 2, X plus 2 ya. Karena di sini bentuknya adalah linier, tidak berpangkat, maka di sini A dan B-nya juga tidak ada X-nya. Ya, sehingga kita jumlahkan sehingga didapatkan A dikali X plus 2 kali silang ditambah B dikali X min 2 dibagi X min 2 dikali X plus 2 ya. AX plus 2X plus BX min 2B dibagi X min 2X plus 2. Dari sini kita kelompokkan AX sama BX dan 2A dengan 2B ya, sehingga kita faktorkan A ditambah B dikali X ditambah 2A min B. Nah, berarti yang ada konstanta, ini ada variabel dan konstanta. Yang ada variabel nilainya berapa? 5. Maka A plus B, oke. Harus 5 nilainya. Ya. Konstantanya berapa? 4. Maka si A min B ini, 2A min B ini nilainya harus 4. Ya. Oke. Ya, nilainya harus 4. Nah, ini kita dapat persamaan dan persamaan ini langsung kita eliminasi ya. A ditambah B sama dengan 5
ya. 2A min 2B sama dengan 4 nih ya. 2A min 2B sama dengan 4 ya. Langsung kita eliminasi, samakan dulu variabelnya dengan dikali 2 sehingga didapat A dikali 2, 2A, B dikali 2, 2B, 5 dikali 2, 10. Yang ini tetap dikali 1 ya, maka tetap 2A min 2B sama dengan 4 ya. Kita hilangkan nilai A-nya, kita eliminasi. 2A dikurang 2A 0, 2A dikurang min 2B ya. Min ketemu min jadi plus nih ya. Min ketemu min jadi plus, yang ini jadi 4B, 10 dikurang 4 sama dengan 6. B-nya sama dengan 3/2. Nah, substitusi nilai B di 2A min 2B sama dengan 4 ya. 2A dikurangi 2, B-nya diganti dengan 3/2 dikali 4. Sehingga ini didapat 2A min 3 sama dengan 4, 2A sama dengan 7, A-nya sama dengan 7/2 gitu ya. Nah, sudah dapat nilai A dan B-nya, maka kita gabung gini ya, tadi bentuk integralnya ini ya, hasil sisa Q gitu ya. Nah, yang ini bentuknya tadi seperti ini, kita substitusi nilai A dan B-nya dengan 7/2 dan 3/2 ya, sehingga kita dapat seperti ini. 7/2 dan 3/2-nya kita keluarkan gitu ya. Nah, ini hasilnya berarti ln semua ya, yang ini X-2 dan X plus 2-nya. Kalau ini kita bisa dapat X plus 2 diintegralkan menjadi setengah X kuadrat ya. 2 integralnya adalah 2X, 7/2 dikali ln X-2, 3/2 dikali ln X plus 2 ditambah C karena dia integral tak tentu. Itu ya teman-teman. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.